Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Pangkal Pinang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Di sini saya akan memberi kesimpulan pada pertemuan 1 sampai 7. Pada pertemuan 1, di sini kita akan membahas sejarah singkat dan praktek teknologi pendidikan pada tahun 1950-an. Sejarah singkat teknologi pendidikan yaitu praktisi pendidikan ingin membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien, mulai dari upaya coba-coba atau trial and error dan mencapai puncaknya melalui praktek pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian secara formal. Individu dan kelompok profesional kemudian bersepakat untuk mendirikan suatu bidang studi yang kemudian diberi nama teknologi pendidikan. Pada dekade pertama tahun 1900-an, kegiatan dalam bidang pembelajaran terbatas pada pembuatan media cetak, audio, dan kemudian audiovisual. 10 tahun kemudian berkembang dengan pesat penggunaan siaran radio dan siaran televisi. Era ini menampilkan peran radio dan televisi secara masif dalam proses pendidikan formal dan non-formal pada lembaga pendidikan tatap muka dan jarak jauh. Pada tahun 1970-an munculnya konsep desain sistem instruksional atau sistem pembelajaran instruksional sistem design berbasiskan berbagai teori antara lain sistem thinking, psikologi kognitivisme, dan konstruktivisme serta komunikasi. Di Indonesia, salah satu model desain instruksional yang mempengaruhi dunia pendidikan adalah instruksional sistem karangan Bella Haji Banati tahun 1968. Pada tahun 1990-an, berkembang penggunaan komputer untuk pembelajaran interaktif dengan menggunakan jaringan komunikasi World Wide Web atau dikenal WWW. Sejak saat itu, penggunaan sumber belajar yang diluncurkan melalui internet, intranet, standalone, komputer, dan smartphone. Selanjutnya di sini kita membahas konsep dasar teknologi pendidikan dari tahun 1963 sampai 2018. Konsep dasar teknologi pendidikan pada tahun 1963. Definisi formal teknologi pendidikan dimulai pada tahun 1963 yang menyatakan bahwa educational technology is the design and use of machines which control the learning process. Eli 1963. Teknologi pendidikan dipandang sebagai desain atau perancangan dan penggunaan pesan yang dimaksudkan untuk mengendalikan proses belajar. Nah, organisasi dan komunikasi dalam bidang teknologi itu merupakan definisi pertama tentang teknologi pendidikan dan sekaligus menandai kelahiran teknologi pendidikan secara formal. Nah, sejak saat itu, komisi tersebut dikenal sebagai The Association for Educational Communication and Technology atau kesingkatan dari AECT. Pada tahun 1970-an, Komisi Teknologi Pembelajaran seperti yang dimaksud tadi mengemukakan dua pengertian baru dalam definisi teknologi pembelajaran. Yang pertama, teknologi pembelajaran yang berarti media komunikasi seperti televisi, film, overhead projector, komputer yang dapat digunakan untuk maksud pembelajaran sejalan dengan peran guru, buku teks, dan papan tulis. Pada tahun 1994, AECT menyepakati definisi baru sebagai teori dan praktek tentang desain, pengembangan, penggunaan, manajemen, dan evaluasi terhadap proses dan sumber daya untuk belajar. Pada tahun 2008, AECT teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis dalam memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses sumber daya teknologi secara tepat guna.
Konsep dasar teknologi pendidikan pada tahun 2018, teknologi pendidikan merupakan suatu studi dan penerapan secara etis dari teori, research, dan praktek terbaik untuk menghasilkan pengetahuan sekaligus memediasi dan meningkatkan belajar dan kinerja melalui desain, manajemen, dan implementasi strategik melalui proses dan sumber daya belajar pembelajaran. Nah, pada pertemuan 2, di sini kita akan membahas konsep dasar dan ciri pokok pendidikan jarak jauh. Sejarah singkat. Secara historis, pendidikan korespondensi berasal dari Eropa, khususnya Swedia, yang pada tahun 1833 mereka menyelenggarakan pendidikan korespondensi dengan memanfaatkan media pos. Kemudian praktek yang sama dicoba, diadaptasi, dan dimodifikasi oleh berbagai negara. Sejarah singkat awal mula PJJ. Sejalan dengan perkembangan mutakhir dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi, beberapa istilah baru pun banyak dipergunakan akhir-akhir ini, seperti belajar elektronik, e-learning, belajar berbasis jaringan internet dan atau intranet, belajar maya, virtual e-learning, online learning, belajar secara fleksibel, flexible learning, belajar sambil bergerak, hybrid learning, dan blended learning. Terdapat 4 ciri pokok dari pendidikan jarak jauh. Yang pertama, pendidikan jarak jauh dilaksanakan melalui institusi, bukan studi sendiri atau suatu belajar non-akademik. Yang kedua, keterpisahan geografis atau keterpisahan peserta didik dengan pengajar. Yang ketiga, terjadinya komunikasi interaktif yang menghubungkan antar kelompok belajar dan antara mereka dengan pengajar dan institusi. Yang keempat, munculnya kelompok atau komunitas belajar yang terdiri dari peserta didik, pengajar, dan sumber daya pembelajaran. Selanjutnya kita membahas teori pendidikan jarak jauh. Apa itu teori? Menurut Holmbeck pada tahun 1995, teori adalah suatu urutan sistematik dari gagasan-gagasan tentang fenomena bidang kajian kita dan memayungi struktur logis dari perkiraan yang masuk akal, sehingga dapat menciptakan secara intersubjektif hipotesis yang dapat diuji. Pada pertemuan ketiga, kita membahas variasi pendekatan pembelajaran pada PJJ. Berbagai variasi belajar yang dialami peserta didik dalam PJJ dapat diidentifikasi dengan variasi penggunaan teknologi dan pendekatan konsep-konsep seperti online learning, cyber learning, virtual learning, distributed learning, hybrid learning, and blended learning, and mobile learning. Online learning adalah pembelajaran melalui internet yang pada dasarnya berbentuk pengalaman belajar melalui interaksi orang yang belajar dengan multimedia, khususnya teknologi informasi dan komunikasi TIK. E-learning sendiri meliputi proses belajar yang menggunakan seluruh alat-alat elektronik, misalnya media internet, intranet, standalone komputer, tetapi meliputi penggunaan semua media elektronik di luar internet seperti audio, radio, televisi, video tape, teleconferencing, satelit transmission. Sedangkan online learning terbatas pada jaringan internet dan standalone komputer. Cyber learning adalah proses interaksi pembelajaran dengan menggunakan seluruhnya aplikasi teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan www. Cyber learning dapat pula menggunakan multimedia lain seperti video conference, teknologi televisi kabel, dan sistem kelas virtual melalui internet. Virtual learning adalah e-learning berbasis web yang menyediakan akses virtual untuk menyediakan dan mencari bahan pembelajaran, latihan, pekerjaan rumah, tes hasil belajar, dan nilai hasil belajar. Nah, kemudian kita membahas berbagai terminologi teknis dalam pendidikan jarak jauh. Pendidikan terbuka jarak jauh. Pendidikan terbuka dapat dilakukan baik dengan sistem PJJ maupun dengan sistem pendidikan tatap muka. Kata terbuka itu mempunyai beberapa arti sebagai berikut. 1. Terbuka berarti terbuka bagi siapa saja yang ingin mengikuti program pendidikan itu tanpa batas usia, pekerjaan, dan bahkan pada lembaga PJJ tertentu tanpa batas, jenis atau tingkat ijazah yang pernah dimiliki sebelumnya. Kedua, terbuka berarti terbuka bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran atau program studi yang sesuai dengan perkembangan
Ketiga, terbuka berarti terbuka untuk masuk registrasi dan keluar dari proses pendidikan tersebut tanpa terikat waktu. Yang keempat, terbuka berarti keterbukaan kesempatan belajar dengan menggunakan bahan belajar produksi massal atau bahan belajar yang terdapat dalam dunia maya melalui internet diperuntukkan bagi bangsa pasar yang terbuka baik secara kelompok maupun individual. Pada pertemuan keempat, kita membahas fungsi pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan dan karakteristik bahan PJJ. Penerapan pendekatan sistem dimulai dengan analisis kebutuhan dan perumusan tujuan pembelajaran umum, analisis pembelajaran untuk menghasilkan peta kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik secara bertahap, analisis karakteristik dan kemampuan awal peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran khusus, pengembangan alat penilaian hasil belajar, pengembangan strategi pembelajaran, pemilihan dan bahan pembelajaran serta pengevaluasian dan perevisian bahan tersebut sebelum digunakan di lapangan. Fungsi manajemen pembelajaran. Fungsi manajemen pembelajaran untuk PJJ lebih kompleks dan lebih spesifik karena mempersyaratkan penggunaan media komunikasi yang tepat guna, interaksi pembelajaran yang efektif, keterlibatan tutor dengan keahlian khusus, penugasan yang berkaitan dengan latihan, teknik penulisan hasil belajar yang sesuai, dan dukungan manajemen sistem informasi. Fungsi manajemen pembelajaran menyangkut pula penyelenggaraan pengembangan bahan pembelajaran dan bahan ujian dalam sejumlah besar materi. Peran teknologi pendidikan sangat menonjol dalam PJJ. Hal ini terutama disebabkan oleh karakteristik PJJ itu sendiri yang secara khusus menghendaki fungsi media dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan secara makro. Dalam tingkat makro, tingkat teknologi pendidikan yang merupakan proses yang sistematik dalam memecahkan masalah pendidikan. Produk dari teknologi pendidikan secara makro ini adalah sistem PJJ yang baru. Contohnya, sebagai produk teknologi dalam tingkat makro adalah sumber belajar PSB atau Learning Center. Secara historis, perkembangan PSB di Amerika Serikat mulai muncul sejak 1940-an. Dalam tingkat mikro, teknologi pendidikan sering disebut teknologi pembelajaran, merupakan proses yang sistematik dalam memecahkan masalah belajar mengajar. Pada pertemuan kelima, kita membahas fungsi pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan dan karakteristik bahan PJJ. Revolusi Industri 4.0 mengembangkan sistem peluncuran pendidikan termasuk dalam PJJ, khususnya untuk pencapaian tujuan-tujuan yang bersifat kognitif. Sedangkan pencapaian tujuan yang bersifat afektif dan keterampilan kerja masih memerlukan kehadiran pengajar dan pendidik secara tatap muka. Teknologi pendidikan berperan dalam mendesain dan mengembangkan kualitas pendidikan secara sistematik dan sistemik untuk digunakan dalam melayani sejumlah besar peserta didik yang sangat heterogen. Dalam konteks PJJ, kualitas pendidikan sangat banyak ditentukan oleh kualitas bahan pembelajaran sebagai hasil dari proses desain dan pengembangan secara sistematik dan sistemik. Selanjutnya kita membahas sistem peluncuran. Secara umum, sistem peluncuran itu berarti metode yang digunakan untuk mengelola dan meluncurkan aktivitas pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Bahwa sistem pembelajaran itu bagian dari strategi pembelajaran. Model peluncuran konvensional adalah sistem peluncuran dalam PJJ yang menggunakan media cetak, media audiovisual, dan didukung dengan tutorial tatap muka. Model peluncuran berbasis standalone komputer, meninggalkan sebagian besar jasa pos sebagai pengantar bahan pembelajaran tercetak. Selanjutnya, model peluncuran berbasis internet atau intranet. Strategi pembelajaran PJJ yang berbasis internet atau intranet dimaksudkan sama sekali tidak menggunakan media cetak, melainkan melalui jaringan internet berbasis www atau intranet yang diciptakan secara internal oleh penyelenggaraan PJJ.
PJJ di Indonesia telah ada sejak 2 Juli 1950 dengan berdirinya Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru (BKTPG) bagi para guru. Kemudian pada tanggal 13 Januari 1954, bagi guru untuk mencapai ijazah SGB, SGA, BI, dan BII. Pada pertemuan ke-6 kita membahas desain pembelajaran untuk pendidikan jarak jauh. Bahan pembelajaran PJJ bukan saja mengandung isi atau materi pendidikan seperti yang terdapat di dalam buku teks tetapi juga mengandung langkah-langkah kegiatan interaksi pembelajaran yang perlu dilakukan oleh peserta didik agar dia menguasai materi tersebut dengan baik. Ada 3 konsep yang paling penting dalam penilaian hasil tes belajar, yaitu validitas adalah konsep yang mengacu pada ketepatan satu set tes dalam mengukur tujuan pembelajaran yang dimaksudkan untuk diukur. Tes yang tidak mengukur pengetahuan, keterampilan fisik, dan atau sikap yang terkandung dalam tujuan pembelajaran yang dimaksudkan untuk diukur dianggap tidak valid. Kedua, reliabilitas adalah konsep yang menunjukkan konsistensi satu set tes dalam penilaian hasil belajar. Konsistensi tersebut dapat ditunjukkan dengan stabilitas atau konsistensi internal. Dilihat dari jenisnya, alat penilaian hasil belajar dapat berbentuk tes objektif, tes karangan, esai, checklist sebagai alat observasi, penilaian kinerja, dan skala sikap perilaku untuk penilaian kawasan afektif peserta didik. Nah, pada pertemuan ke-7 di sini kita akan membahas PJJ sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Pendekatan sistem approach adalah salah satu ciri pokok dari fungsi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan. Di samping itu, penerapan teknologi pembelajaran menganut prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan penggunaan sumber daya belajar secara luas. Berbagai komponen dalam sistem pembelajaran jarak jauh dapat dikelompokkan menjadi 3 subsistem. Pertama, subsistem dasar, kedua, subsistem utama, dan ketiga, subsistem jaminan kualitas. Manajemen bahan pembelajaran secara keseluruhan terdiri dari tahap persiapan, tahap pengembangan, tahap reproduksi, dan tahap distribusi. Nah, salah satu alasan pokok mengapa orang memilih menyelenggarakan PJJ adalah karena ingin menghemat biaya, mempercepat waktu peningkatan kualitas SDM. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yaitu kesimpulan dari pertemuan 1 sampai 7. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.